Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Desiana Fidayanti, Dokter Insinyur MT, selaku dosen pengampu dari Mekanika Tanah 2. Sebelumnya perkenalkan ya, rekan-rekan sekalian dan Bu Desi. Nama saya Akmal Arifatullah dari NIM 4112512023, mahasiswa S1 Teknik Sipil, Reguler 2, Universitas Mercubuana tahun ajaran 2026-2027. Pada kesempatan ujian akhir semester Mekanika Tanah 2 ini, saya akan berperan sebagai Junior Geotechnical Engineer di mana di PT Geokonstruksi Indonesia untuk menyajikan evaluasi geoteknik dan rekomendasi rekayasa pada studi kasus proyek untuk perencanaan MES Junior Staff PT Pama Persada Nusantara di Distrik Muara Enim, Sumatera Selatan. Pertama, mari kita tinjau bagian solid investigation ini. Dari laporan penyelidikan tanah existing, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui stratifikasi lapisan tanah, posisi muka air tanah, serta parameter fisik dan mekanis tanah untuk kebutuhan perencanaan struktur bangunan atau pondasi dan kestabilan lereng di sekitarnya. Dari sisi kecukupan data, data pengujian lapangan melalui core drilling dan NSPT hingga tanah keras pengujian CPT Sondir sudah sangat membadai. Begitu pula data uji laboratorium bisa dikatakan cukup karena untuk indeks propertiesnya sebagai pertimbangan teknis lanjutan kami masih memerlukan uji konsolidasi, odometer, dan uji piezometer. Odometer itu untuk mengestimasi bias besarnya berapa penurunannya, dan kalau piezometer itu untuk memantau fluktuasi muka air tanah secara periodik. Kita masuk ke nomor 2 tentang analisis parameter kekuatan geser tanah. Kita masuk ke bagian kedua untuk analisis parameter ini. Yang pertama, pada lokasi mes Pama Skyview sendiri atau Pama di distrik Morenim dibagi menjadi dua kondisi utama. Yang pertama adalah parameter total atau undrain yang diperoleh dari uji laboratorium Unconsolidated Undrain atau UU atau Unconfined Compression Strength atau dari UCT. Kedua, parameter efektif ini dari uji triaksial CU dengan pengukuran tekanan air pori. Dalam praktiknya, jika data laboratorium ini terbatas, korelasi empiris seperti pendekatan Terzaghi dan Peck untuk tanah kohesif dan Peck-Hanson dan trombon untuk tanah pasiran dapat digunakan. Namun, perlu dipahami bahwa korelasi empiris memiliki keterbatasan berupa ketidakpastian yang cukup tinggi akibat potensi gangguan sampel dan efisiensi energi palu SPT. Oleh karena itu, sebagai engineering judgment, untuk analisis jangka pendek atau short term condition, saat masa galian konstruksi berlangsung sangat amat cepat, drainasenya belum terjadi sehingga tekanan air pori meningkat. Untuk analisis jangka panjangnya atau long term condition, parameter adalah menggunakan parameter kuat geser efektif dan analisanya adalah seiring berjalannya waktu, tekanan air pori terdisipasi penuh serta analisis aktivitas gayanya geser antara butir tanah mutlak diperlukan untuk menjamin stabilitas lereng dan DPT dalam jangka panjang. Kita masuk ke soal nomor 3, yaitu di bagian dengan engineering judgment, yang mana ada ketiga soal dari P3 ini dengan bobot 6%. Yang pertama adalah parameter yang paling menentukan perilaku tanah pada tapak mes pama ini adalah kuat geser efektifnya, serta posisi muka air tanah atau tekanan air porinya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tekanan air pori. Kenaikan air pori saat musim hujan akan mereduksi kuat geser tanah secara drastis. Sementara itu, parameter dengan tingkat ketidakpastian paling tinggi di lapangan adalah nilai kohesi efektif. Akibat sensitivitas gangguan sampel undisturbed serta permeabilitasnya yang memiliki variabilitas spasial sangat tinggi akibat struktur mikro atau ratakan tanah. Jika saya diberikan wewenang satu memilih, pengujian tambahan yang paling krusial, saya memilih uji triaksial consolidated Android dengan pengukuran tekanan air pori triaksial CU plus U. Pengujian ini kenapa? Karena sangat komprehensif karena mampu memberikan parameter total dan efektif sekaligus dalam satu rangkaian uji serta mengukur pembentukan tekanan air porinya berlebih secara presisi. Termasuk keempat, untuk analisis stabilitas lerengnya, ini ada semacam studi kasus untuk diasumsikan tanah pada soil investigation masing-masing lereng galiannya setinggi 8 meter dengan kemiringan 1 V dibanding 1,5 H. Berdasarkan analisis metode Bishop, diperoleh faktor keamanan dengan 1,08.
Apakah angka 1,08 ini sangat masuk akal? Ya, sangat logis dan masuk akal. Berdasarkan borehole di BH01 dan BH02 laporan Mespama, kedalaman 0 sampai 6 meter ini didominasi oleh lapisan tanah lempung sehingga hingga teguh dengan NSPT lebih kecil dari 10 dan tahanan konusnya itu adalah lebih kecil daripada 20 kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, geometri penggalian terjal 8 meter memotong lapisan lunak ini menyebabkan unloading atau kehilangan. Kehilangan panahan lateral sehingga gaya geser mendekati kapasitas batas. Kapasitas batas tanah angka 1,8 ini berada jauh di bawah syarat batas aman dari Fs 1, lebih dari 50. Mari kita bedah pengaruh parameternya kohesi dan sudut geser berbanding lurus atau tidak. Yang pertama, kohesi ini pengaruhnya berbanding lurus menaikkan Fs, sudut gesernya dia berbanding lurus menaikkan Fs, dan berat isi tanah ini berbanding terbalik menurunkan Fs. Muka air tanah atau MAT ini sangat semakin tinggi MAT menurunkan Fs, MAT lokasi proyek tergolong dangkal ya. Pengaruh kenaikan MAT akibat hujan lebat itu adalah sesuai data lingkungan tanah dari Mespama ini berada di 2,5 sampai 3,5 meter. Jika terjadi hujan lebat, peningkatan tekanan air pori akan terinfiltrasi dan menaikkan muka air tanah mendekati permukaan galian, sehingga tekanan air pori naik drastis. Dan penurunan tegangan efektif untuk berdasarkan persamaan Terzaghi, nilai U akan melonjak menurunkan tekanan efektif. Penurunan kuat geser atau menurut Morkolom dengan penurunannya adalah secara langsung mengurangi daya tahan geser. Dampak efeknya adalah kombinasi hilangnya kuat geser dan bertambahnya berat isi. Tiga alternatif perbaikan untuk lereng Mespama dan kondisi penggunaannya adalah pertama, pemasangan horizontal drain atau sub drain system atau drainase lereng, perkuatan soil nailing dengan short crate. Yang ketiga adalah pemotongan lereng bertingkat atau terracing atau benching dan kelandaian itu dengan 1 V dibanding 2H. Kita masuk ke rekomendasi profesional. Di terakhir, pada bagian E, rekomendasi profesional sebagai geotechnical engineer, saya memberikan keputusan tegas bahwa lereng galian 8 meter ini mutlak memerlukan perkuatan teknis. Rekomendasi teknis akhir saya ini adalah untuk pemilik proyek mencakup 3 poin utama. Yang pertama adalah untuk pondasi bangunan utama mes dilarang keras menggunakan pondasi dangkal atau footplate untuk struktur utama karena nilai QL-nya itu sangat rendah di range 0,72 sampai 2,86 ton per meter kubik per meter kuadrat per meter persegi. Pada lapisan 1 sampai 2 meter wajib menggunakan pondasi dalam atau spoon pile dengan square pile-nya adalah 30 kali 30. Oke, dengan kedalaman tiang tertanam di angka 15 sampai 16,5 meter sampai mencapai lapisan tanah keras atau QC-nya lebih dari 150 kilogram per sentimeter persegi atau NSPT-nya lebih dari 50. Yang kedua, untuk manajemen muka air tanah, mengingat MAT terdeteksi sangat dangkal pada kedalaman 2,5 meter, sistem dewatering jangka pendek saat pemancangan, penggalian, serta sistem drainase permanen terintegrasi wajib diterapkan di seluruh area Mespama. Untuk pengujian lapangan, wajib melakukan pengujian High Strain Dynamic Pile Test atau PDA test minimal 1% dari total titik tiang untuk memverifikasi kapasitas dukung QL di lapangan sebelum pengucuran pile cap. Lalu untuk kebutuhan perkuatan lereng, ini diperlukan lereng galiannya 8 meter sangat memerlukan perkuatan atau proteksi teknis, yang mana karena berdasarkan hasil faktor keamanan kritis, hasil analisisnya adalah FS-nya masih jauh di bawah dari 1,50 sehingga lereng berada di kondisi dalam rentan runtuh. Nah, untuk pemilihan metode perkuatan yang paling sesuai, yaitu adalah pertama, metode terpilih adalah tentang kombinasi soil nailing dan shot crate atau sistem drainase horizontal dengan subdrain. Karena kenapa? Karena yang pertama, pasti karena akomodasi keterbatasan lahan dan ketinggian pekerjaan galian mes setinggi PAMA setinggi 8 meter seringkali dibatasi oleh batas lahan properti lain atau jalan akses jalan area mes atau jalan haulin tambangnya. Soil nailing memungkinkan pemotongan lereng tetap tegak atau terjal tanpa membutuhkan space lahan yang luas seperti pemotongan lereng biasa. Yang kedua adalah pengikatan ke lapisan lebih teguh atau batang nailing disuntikan secara grouting melewati zona lempung lunak dangkal 0 sampai 6 meter menuju lapisan lempung teguh atau kaku di kedalaman yang lebih dalam. Yang ketiga adalah pengendalian tekanan air pori dengan cara pemasangan pipa subdrain horizontal dikombinasikan dengan lapisan socket berpembatas air pori untuk membuang air resapan secara langsung. Mencegah penumpukan tekanan air pori dan MAT dangkal secara 2,5 sampai 3,5 meter saat hujan. Adapun metode perkuatan yang tidak direkomendasikan dan alasannya adalah pertama, pondasi dinding penahan tanah tipe gravitasi atau gravity retaining wall dari pasangan batu kali. Kenapa ini tidak disepakati?
dan tidak direkomendasikan oleh saya karena kapasitas daya dukung tanah ini sangat sangat rendah. Dinding gravitasi itu mengandalkan berat sendiri yang sangat masif untuk menahan dorongan tanah. Oke, sedangkan tanah dasar pada area Galiano atau permukaan Mas Mama merupakan lempung lunak. Yang kedua, beban yang akan berlebih atau overload. Bobot pasangan batu kali yang berat di atas tanah dasar ledak akan memicu keruntuhan daya dukung dari bearing capacity failure pada dasar dinding penahan tanah serta penurunan penurunan konsolidasi tak seragam atau differential settlement yang akan parah nantinya. Untuk efisiensi tinggi galian, itu setinggi 8 meter dimensi dinding gravitasi akan menjadi sangat tebal dan tidak ekonomis jika memang diterapkan ini serta sangat rentan mengalami guling atau overturning akibat gaya dorong lateral tanah lempung yang jenuh air. Sekian paparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga paparan komprehensif ini mengenai evaluasi geoteknik dari MES PAMA di area Sumatera Selatan Distrik Muara Enim sesuai dengan analisa dengan prinsip mekanika tanah modern serta kriteria keamanan standar. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Desiana Vidayanti dan mohon masukan teman-teman sekalian atas dari pemaparan saya. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.